Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Ibu yang bergabung di acara webinar dengan topik kali ini tentang waspada anak terlambat bicara. Saya langsung share screen saja ya. Nah, kenapa ya saya sepertinya nggak habis-habis gitu loh membawakan topik ini. Sering gitu diminta untuk mengisi webinar atau offline gitu ya, seminar-seminar tentang anak speech delay. Jadi, kasus tentang anak speech delay ini atau yang orang menyebutnya terlambat bicara ya, ini semakin lama semakin banyak. Jadi apalagi sejak pandemi dinyatakan eh, selesai, kemudian PPKM dibuka gitu ya, sudah kembali new normal gitu. Kasus di rumah terapi saya itu eh, cukup cukup meningkat ya. Jadi kok banyak ya anak-anak yang speech delay ini ya gitu. Jadi kenapa nih? Dan sebagian dari mereka dari anak-anak ini dibawanya ke tempat terapi atau klinik itu dalam keadaan yang bisa dikatakan terlambat gitu. Jadi sudah melewati masa usia keemasannya. Kalau kita tahu kan golden age itu dulu 5 tahun, kemudian 3 tahun ya lebih lebih awal lagi. Nah, ini banyak yang masih 3 tahun atau lebih. Atau sebelum 3 tahun, tetapi ternyata kondisinya sudah parah gitu ya. Jadi keterlambatannya banyak gitu ya. Nah, eh, kondisi di mana diperiksakannya itu terlambat, ini mempengaruhi progres progres terapinya nanti. Begitu. Jadi kenapa kalau bisa ya, saya benar-benar gitu berharap membawa untuk diperiksakan itu sedini mungkin gitu. Jadi orang tua, keluarga ini harus punya wawasan, punya pengetahuan yang tidak meremehkan keterlambatan anak. Apapun itu, mau bicara, mau motorik gitu ya, mau mungkin sosialnya, emosinya gitu ya. Sehingga ketika ada sesuatu yang berbeda, ayolah gitu loh langsung cari gitu ya, cari ahli, cari profesional, cari terapis gitu ya. Karena waktu yang bergulir tidak akan bisa diulang lagi. Kalau ternyata ada apa-apa, kan eman gitu ya. Kita spekulasi. Kadang ada orang tua itu yang masih barangkali nanti bisa gitu ya ngomong sendiri dulu bapaknya juga lambat gitu ya jalan dulu gitu kan. eh, Laki-laki mah wajar gitu ya, jadi itu sebuah spekulasi kalau menurut saya. Iya kalau ngomong gitu ya nantinya, kalau enggak, kalau misalkan ternyata terlambatnya ringan atau hanya terlambat sedikit gitu ya, ibaratnya kita seperti mau pergi ke sebuah acara. Acaranya jam 9, kemudian kita datang jam 9 lebih 15, itu kan terlambat sedikit ya. Tapi kalau kita datangnya jam 12, terlambatnya kan banyak. Acaranya sudah bubar gitu. Nah, sama seperti itu. Kalau terlambatnya sedikit, mungkin kita masih bisa nyimak-nyimak, gitu ya, masih bisa mengejar. Tapi kalau terlambatnya banyak, mengejarnya ngos-ngosan. Yang ngos-ngosan siapa? Anaknya, terapisnya juga ya. Jadi berat gitu.
Baik. Eh, Mana ini? Kok tidak mau terpindah? Sebentar ya. Apa sih speech delay? Kan sekarang lagi tren banget ya. Bukan tren ya, maksudnya istilah ini di mana-mana speech delay, di mana-mana speech delay gitu kan. Apa sih speech delay itu? Anak saya speech delay, Bu, gitu. Jadi ketika ada orang menginginkan konsultasi dengan saya kan selalu melalui admin gitu ya untuk membuat jadwal. Dan itu oleh admin saya selalu ditanya keluhannya apa, Bu, gitu ya. Speech delay, speech delay. Anak saya speech delay. Hampir semua klien itu mengatakan anak saya speech delay. Gitu ya. Sebenarnya apa sih speech delay gitu ya? Kalau dari segi ini ya arti terjemahannya ya keterlambatan bicara gitu kan. Speech kan bicara. Akan tetapi ini sebenarnya bukan hanya bicara yang terlambat, bisa saja bahasa. Nah, lu emang beda ya Bu ya, bicara dan bahasa. Nanti ya ada kita bahas sedikit supaya teman-teman Bapak Ibu di sini paham ketika saya ngomong bahasa dan ketika saya ngomong bicara itu adalah dua konsep yang berbeda. Tetapi masih satu ini ya, satu apa ya, satu ranah gitu ya, tetapi beda. Nah, speech delay ini terjadinya di masa perkembangan. Maksudnya masa perkembangan ya masa masa tumbuh kembang itu. Ya, kalau misalkan sudah remaja, ya tidak bisa dikatakan speech delay lagi sudah ya. Jadi pernah ada klien usianya berapa belas tahun gitu ya, saya lupa, belasan tahun ya. Ketika ditanya apa keluhannya, ternyata speech delay. Menjawabnya gitu ya, orang tuanya. Oh bukan ya, kalau sudah remaja bukan lagi speech delay. Nah, speech delay ini bukan sebuah diagnosa Bapak Ibu. Jadi ini hanya sebagai gejala, salah satu gejala yang melekat pada gangguan-gangguan lain. Apakah itu ADHD, apakah itu autis, apakah itu Down syndrome, ya banyak ya. Apakah cerebral palsy? Nah, nanti kapan-kapan bicara tentang diagnosa deh tersendiri ya. Ini saya anggap Bapak Ibu paham gitu ya, bahwa ada banyak sekali gangguan-gangguan atau diagnosa pada anak. Nah, speech delay ini sebenarnya bukanlah diagnosa. Jadi tidak ada sebenarnya. Diagnosanya apa speech delay? Nah, ini sebenarnya sudah sepakat ya di antara para profesional ya. Akan tetapi memang kadang untuk memudahkan orang tua memahami, kadang masih ada gitu yang mendiagnosa ini speech delay, ini speech delay, gitu ya. Kalau saya sih tidak suka eh, apa ya terlalu frontal mengkritik. Ya ini saya sosialisasi, tetapi kalau di lapangan ternyata masih banyak, ya sudahlah mau apa gitu ya. Mungkin lebih mengenah mungkin ya ini speech delay, tapi ini harus diluruskan bahwa ini bukanlah diagnosa. Kenapa sih ini harus diperhatikan benar gitu ya? Khawatirnya ketika ini dianggap sebuah diagnosa, maka kita akan menganggap bahwa yang terjadi adalah hanya keterlambatan bicara. Karena judulnya kan speech delay gitu kan. Padahal sebenarnya ketika di assessment, diperiksa, yang terjadi keterlambatannya ternyata meluas. Bukan hanya di aspek bicara. Sehingga sebenarnya ya nggak relevan lagi eh, konsep atau istilah speech delay ini untuk individu anak yang bersangkutan gitu. Jadi ini sebenarnya hanya salah satu simptom atau gejala gitu ya, kondisi yang melekat pada gangguan lain. Anak autis ada delay-nya, ada speech delay-nya di awal-awal ya. Eh, Gejalanya kan seperti itu, belum bisa bicara, usia 3 tahun, misalkan. ADHD pun ada, eh, yang lain-lain pun ada, gitu ya. Retardasi, Down syndrome ada. Jadi
sampai di sini mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya. Nah, bedanya bahasa dan bicara apa? Ini yang tadi saya bilang. Supaya jadi pengetahuan aja ya. Ini sih bukan kuliah kan ya. Jadi saya juga menyajikan slide-nya itu bukan apa itu bukan yang terlalu teoritis gitu ya. Saya kasih contoh supaya mudah dipahami. Jadi langsung pakai contoh ya. Budi usia 4 tahun, dia sekolah di playgroup. Ketika ditanya, Budi, hari ini kamu sekolah atau libur? Dia menjawab, aku itu sekolah di playgroup. Aku itu masih kecil. Nah, coba lihat pertanyaannya apa dan jawabannya apa ya. Kemudian kasus kedua, sebutlah Iwan. Saya buat usianya sama ya, supaya perbandingannya gampang. Suatu hari marah dan berteriak karena merasa tidak ada yang paham dengan keinginannya. Ia mengucapkan, atu uwa pana-pana, atu au uwa pana-pana. Marah dia, atu mau pana-pana, atu au uwa pana-pana. Aduh, apa ya gitu. Nggak ada yang paham, saya juga nggak paham. Ini kasus beneran ini ya Bapak Ibu. Yang nomor satu juga kasus beneran. Kemudian dia menggambar, ya sudah gambarkan. Saya kan nggak ngerti gitu ya, maksudnya apa gitu loh. Pemahamannya Iwan ini bagus. Ini nama samaran ya, Iwan dan Budi ini nama samaran. Eh, Pemahamannya bagus yang Iwan ini. Sehingga kemudian ketika saya minta dia menggambarlah sebuah persegi panjang, kemudian ada angka-angka di dalam kotak itu. Angkanya itu yang saya ingat waktu itu 1, 0, 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 0-nya banyak gitu. Oh, maksudnya itu aku mau uang banyak-banyak gitu. Jadi waktu itu memang sedang ada mainan kalau nggak salah itu ATM mini gitu ya, ATM mainan. Kemudian ada uang-uang mainan-mainan itu. Nah, tapi waktu itu kan sedang tidak dipegang oleh si anak gitu ya. Jadi dia minta uang yang banyak gitu. Nah, dari contoh ini coba jawab di chat ya Bapak Ibu. Eh, yang pertama kasus apa? Bahasakah? Bicarakah? Yang kedua kasus apa? Ada yang mau menjawab? Interaktif ya. Di chat bisa ngisi ya. Masih bingung? Sudah jelas? Atau eh, ini lagi tidur? Bentar, saya unmute ya. Coba saya unmute. Supaya nggak pegel. Maksudnya supaya interaktif nih ya. Di ini saling interaksi coba. Silahkan kalau mau. Ini ada satu. Yang satu kasus bahasa, dua bicara. Oke. Ibu Lani, Ibu Ijriani. Pinter semua. Oke. Maaf ya, saya kok jadi agak-agak serak. Ya, pinter semua teman-teman. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Karena sudah paham ya berarti ya bahasa dan bicara. Oke. Lalu, kenapa speech delay itu perlu dikenali sejak dini? Tadi kan saya bilang, ya, kalau usianya sudah agak besar, baru dikenali, baru diidentifikasi, baru diterapi, maka tentu kemajuannya berbeda dengan yang diterapi sejak dini, gitu kan? Kenapa ya? Kalau terapinya ini terlambat, dikenalinya terlambat, terapinya terlambat, maka ini akan berpengaruhnya luas. Gitu. Jadi yang kena nanti aspeknya bukan hanya terlambat bicara, maksudnya gitu. Bisa pengaruh ke perilaku, ke emosi. Coba diperhatikan anak yang belum bisa mengungkapkan keinginannya dengan verbal secara lisan
apa yang terjadi kalau dia minta sesuatu? Marah, tantrum, nangis, guling-guling gitu ya, lempar-lempar. Karena dia nggak paham cara mengucapkan, cara mengungkapkan keinginannya. Pengaruhnya akhirnya ke sana, ke perilaku, ke emosi. Kemudian ke kemandirian. Loh kok bisa? Iya, dia kan tidak bisa mengungkapkan ya Bapak Ibu. Misalkan pengen pipis. Kalau terlambat atau dia tidak bisa berkomunikasi, yang terjadi ya akhirnya pakai diapers terus kan ya, nyaman gitu ya. Semakin tidak dilatih lagi malah semakin eh, tidak mandiri gitu. Jadi dia tidak tahu bedanya pipis dan tidak, karena dia tidak tahu juga ngomongnya dan tidak dilatih juga secara toilet trainingnya. Jadi dampaknya bisa luas, termasuk makan, termasuk pakai baju dan lain-lain. Berpengaruh kepada akademik juga pasti. Akademik itu kan kemampuan ketika anak usia sekolah. Apa saja sih kan baca tulis hitung ya, yang dasar-dasar ya, baca tulis hitung. Anggaplah baca tulis hitung di level dasar. Kita nggak bicara pelajaran sekolah yang susah-susah. Bayangkan kalau anak masih ada masalah dalam bicara dan bahasanya, dia bisa baca enggak? Kemungkinannya sulit, ya kan? Akan mempengaruhi. Kemudian menulis bisa jadi berpengaruh karena menulis itu kan dimulai dari dia bisa membaca dulu, kecuali sifatnya hanya menyalin ya, beda ya. Kalau menulisnya menyalin maka bisa dia belum bisa baca tapi bisa tulis bisa. Kemudian eh, berhitung apalagi ya. Jadi pasti pengaruh. Kemudian kepercayaan diri. Karena tidak bisa berkomunikasi dengan lancar, akhirnya ketika bergaul dengan teman sebaya, dia ada rasa apa ya insecure kalau istilah sekarang ya. Jadi minder, tidak berani gitu kan sama teman-temannya. Kemudian pengaruh ke sosial pada akhirnya. Jadi tidak tidak banyak teman, tidak nyaman bergaul dengan banyak orang. Jadi pengaruhnya sangat luas, maka dari itu usahakan kita kalau bukan ke anak kita ya ke sekitar kita lah ya, ponakan atau tetangga, coba diamati gitu ya. Ketika terjadi nanti ada ya indikator-indikatornya apa, ketika sudah mulai warning, wah ini sudah waspada, kasih saran supaya segera diperiksakan. Bagaimana sih mengenali tanda-tandanya speech delay itu? Ya, yang mudah karena masih di usia perkembangan, ini saya ambil sampai 3 tahun saja ya. Karena yang paling banyak itu kan 3 tahun. Artinya apa? Saya mengambil usia di mana paling banyak eh, ini kayak puncak-puncaknya gitu ya. Kalau lebih dari 3 tahun bisa nggak Bu? Kalau dari lebih 3 tahun, tapi kemudian dari nanti tabel milestone-nya itu dia tidak mampu, anak tersebut tidak mampu, ya berarti semakin delay kan ya, semakin terlambat ya, semakin wajib segera diperiksakan. Jadi eh, saya tidak ambil ring sampai ke usia tinggi, usia ini ya, usia terlalu tinggi gitu ya, 3 tahun saja. Nah, caranya adalah pahami milestone, perkembangan milestone itu tonggak ya, tahap. Jadi kan perkembangan itu kan ada tahapan-tahapan gitu. Nah, usia 1 tahun apa, 2 tahun apa, 3 tahun apa gitu ya. Kalau masih di usia perkembangan itu range-nya per 6 bulan. Jadi nanti ada usia 6 bulan, 12 bulan gitu ya. Nah, eh, kita harus paham pencapaian kemampuan anak di tiap rentang usia tersebut. Kemudian kita lihat pada anak kita terlambat atau tidak, sesuai atau tidak, gitu ya. Di Google banyak milestone ini ya, di majalah-majalah populer gitu ya, kadang tentang tumbuh kembang, itu pun banyak. Jadi bisa mencari nanti, tapi saya juga cantumkan di sini, tetapi yang saya cantumkan adalah yang dasar-dasar. Kalau mau detail gitu, bisa.
diekspor sendiri, silakan browsing ya. Tapi dengan yang saya tampilkan di slide ini saja itu sudah cukup untuk mengassessment sendiri kan. Ini judulnya pemeriksaan mandiri ya. Jadi kan Bapak Ibu kan bukan dalam kapasitas profesional. Jadi webinar ini bukan untuk pelatihan yang sampai detail untuk mengassessment, tapi ini lebih ke screening gitu ya, screening awal. Jadi dilihat milestone perkembangannya, maaf, bukan hanya pada aspek bicara. Coba dicek ya. Jadi meskipun speech delay itu adalah terlambat bicara, tetapi Bapak Ibu harus melihat aspek lainnya karena tidak mungkin sebuah kemampuan pada individu itu berdiri tunggal. Jadi hanya telat bahasa bicara saja ada memang, tetapi itu jarang. Jadi sebagian besarnya lagi diikuti dengan gangguan-gangguan yang lain. Apa itu? Misalkan sensorik motorik. Sensorik itu apa? Terkait indera. Misalkan, oh dia kalau dengar suara Bu langsung apa? Tutup kuping. Kemudian dia belum bisa jongkok, Bu. Dia belum bisa lompat, padahal usia sudah 3 tahun misalnya, gitu ya. Secara kognitif terkait dengan kecerdasan, Bu 3 tahun, tapi kok dia belum paham nama benda ya. Tuh, kok kalau misalkan disuruh ambil bajunya, dia seperti bingung dan nggak tahu harus merespon apa, misalkan begitu ya. Berarti secara pemahaman. Kemudian perilaku, Bu 3 tahun, tapi kalau nangis masih seperti bayi gitu, masih yang, wah gitu ya, masih yang teriak-teriaknya, nangisnya itu ya, seperti bayi di bawah 1 tahun ada. Kemudian sosialnya 3 tahun, tapi dia masih belum belum bisa main dengan teman-temannya, senang sendiri. Kemudian emosinya masih yang tantruman, kalau disuruh menunggu, sabar, menahan diri, itu marah gitu. Nah, kemudian dari segi bahasa bicara 3 tahun kok belum terucap satu kata pun ya Bu, gitu. Misalkan begitu. Jadi kita akan lihat milestone perkembangan di aspek-aspek tersebut ya. Oh, maaf. Oke. Nah, ini milestone-nya teman-teman, Bapak Ibu. Mulai dari umur 0 ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah bisa lihat loh sejak umur 3 bulan. Ya. Kalau memang kondisinya parah, maka 3 bulan ini sudah terlihat. Pertama, anak itu ada senyum sosial. Senyum sosial itu kalau kita, apa ya, bahasa Jawa itu digudang. Halo Ade, ini cantiknya sedang mandi gitu ya. Terus dia senyum. Kemudian ada puing, puing itu suara-suara ini ya, vokal. Oh gitu. Kemudian ada suara mencoba suara kerongkongan gitu kan. Jadi dia bereksplorasi dengan organ-organ bicaranya dia. Kemudian kalau kita ajak bicara, itu dia merespon meskipun dengan suara-suara tadi, suara yang masih belum berbentuk ya, tapi ada kesesuaian gitu. Jadi ada gitu misalkan atau oh gitu. Jadi hmm, ada reaksi. Nah, ketika anak ada gangguan pendengaran, biasanya eh, ini masih sama. Jadi ini masih refleks, tetapi biasanya bukan berdasarkan panggilan. Gitu. Maksudnya begini, dia eh, kalau ada gangguan pendengaran, maka suara-suaranya ini refleks. Diajak bicara dan tidak diajak bicara, maka dia masih suara refleks keluar. Tetapi kalau anak pendengarannya normal, maka itu ada semacam kesesuaian. Ketika dipanggil, dia gitu. Eh, ada respon yang benar-benar klik gitu ya. Tetapi masih belum berbentuk suaranya, masih vokal, masih konsonan, suara-suara tenggorokan ya. Kemudian usia 3 sampai 6 bulan ini sudah mulai ada gitu, gitu ya, sudah mulai berbentuk konsonan dan vokal. Dan anak sudah mulai memperhatikan wajah orang yang mengajaknya bicara. Nah, ini untuk yang kasus berat.
Di fase ini sudah terlihat. Saya pernah bertemu anak yang seperti pandangan kosong. Usia 5 bulan kalau nggak salah waktu itu saya kirimkan adik ya. Saya senyum, saya panggil. Ini di tempat umum ya. Jadi artinya bukan sedang konsultasi ke saya, bukan. Adik gitu ya. Itu pandangannya kosong. Jadi tidak merespon dengan senyum, tidak ada bicaranya juga gitu ya. Celoteh-celotehnya itu belum ada. Nah, ini berarti sudah warning dong, gitu ya. Jadi hati-hati ditandai ya. Kalau misalkan nanti ada yang usia 3 sampai 6 bulan terlalu pasif gitu, silent. Kadang ada orang tua yang menilainya begini, anakku manis, Bu, diem aja gitu. Diem. Nah, tapi hati-hati ya, diamnya itu khawatirnya adalah diam karena memang ada kondisi khusus keterlambatan. Baik, usia 6 sampai 9 bulan itu ngocehnya sudah mulai ada irama. Gitu ya, sudah mulai ada nada. Jadi bukan sebatas pokok-pokok gitu ya, bukan. Nah, ketika dipanggil namanya itu noleh. Ini mulai ada jeda. Anak yang punya mulai ada ini bukan jeda, maksudnya mulai ada pertanda di batas ini ya, fase ini. Anak yang mengalami gangguan pendengaran dan yang tidak, itu fase ini. Jadi kalau misalkan 0 sampai 6 ini kan masih refleks gitu ya, masih bisa visual, berdasarkan visual. Tetapi setelah itu, maka akan mulai terlihat beda antara yang punya gangguan pendengaran dan tidak. Jadi kalau mau screening awal di usia 6 bulan ini sudah mulai terlihat. Dipanggil nama tidak noleh. Jadi kalau normal, perkembangan normal itu noleh. Tetapi ini juga ada catatan. Apakah tidak menolehnya karena memang tidak mendengar, ada masalah pendengaran, atau tidak menoleh karena dia tidak paham konsep. Jadi dia dengar sebenarnya, bunyi-bunyi itu dia dengar, tetapi dia tidak paham konsep namanya. Atau dia terlalu cuek, itu bisa ya. Nah ini ada tesnya ya, tes pendengaran kan. Nanti dicek kalau dengan bunyi lain dia noleh nggak. Misalkan dubrak gitu ya, ada pintu jebrak. Nah dia noleh, oh berarti dia sebenarnya dengar. Atau suara TV, iklan, Ipin misalkan. Oh dia nyamperin gitu ke TV, datangi TV. Oh berarti dia dengar. Cuma kalau dipanggil namanya nggak dengar. Nah ini bisa saja dia karena memang belum paham konsep namanya ya. Kemudian anak sudah mulai melihat ke arah objek yang ditunjuk, ini namanya joint attention. Ya, jadi misalkan gini, adik lihat-lihat pesawat. Nah dia itu ikutan nengok gitu loh. Itu harus gitu ya. Ih, cicak, cicak, cicak di atas. Itu dia ikutan nengok. Ada kecoa. Nah, dia ikutan nengok ke lantainya. Tapi kalau anak tidak nengok, tidak ikutan melihat ketika kita menunjuk sesuatu, ini berarti sudah warning, ya. Jadi, kok diem aja sih? Itu loh, kecoa itu loh. Ih, takut terus dia cuek aja gitu, nggak benar-benar nggak aware gitu, nggak ngereken kalau orang Jawa bilang ya. Nah, ini hati-hati ya. Ini sudah mulai warning ya. Oke, usia berikutnya 9 sampai 12 mulai ekolalia. Ekolalia itu mengulang-ulang ya. Tetapi bisa saja belum eh, bermakna kata gitu ya. Jadi misalkan dia sudah mama eh, tapi kadang bukan bermaksud untuk mama gitu ya. Kemudian dia sudah paham instruksi sederhana. Salim salim. Nah, dadah, kiss bye gitu ya. Cium jauh gitu ya. Sudah paham ya, ambil deh, ambil. Nah, dia sudah mulai ambil, taruh 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 sana gitu ya. Anak sudah mulai paham feedback, tidak, no, tidak boleh gitu ya, itu sudah mulai paham. Kemudian sudah mulai ada gestur dan ekspresi wajah yang sesuai. Jadi kalau senang ya, ih gitu ya, udah senang senyum gitu ya, berhasil gitu kan. Atau misalkan dicandain, digodain buat
Bu Afi ya, terus saya ambil gitu, dia sudah mulai ada, oh gitu, sudah mulai kayak menahan ini bendanya, nggak mau gitu loh, seolah-olah kayak gitu ya, dikekep gitu, atau dia menggeleng gitu. Nah, ini sudah ada mulai gestur, perhatikan. Saya sering ketemu usia 2 tahun lebih, gesturnya belum ada. Jadi ekspresinya belum ada, gestur belum ada, belum tahu menggeleng, mengangguk, belum bisa. Ya. Nah, ini warning. Ini nanti gampang tinggal dicentang-centang-centang gitu ya. Sudah bisa belum? Sudah muncul belum? Kalau sudah bisa tandai. Kalau belum, ya kasih min gitu, atau silang gitu. Nah, usia 12 sampai 18 bulan, anak itu sudah mengucapkan satu kata bermakna. Satu kata ini maksudnya strukturnya satu kata. Mama, ibu, boleh tidak jelas, maksudnya pelat, cadel, tetapi artinya kita paham, bisa ditangkap artinya. Jadi misalkan ayah itu yaya, atau nenek itu nenek, misalkan gitu ya. Tetapi itu jelas memang untuk nenek gitu. Jadi kalau misalkan enda, itu memang bunda. Jadi bukan sebatas ngoceh-ngoceh dada bukan ya. Jadi ada kata yang bermakna. Itu sudah start di usia 12 bulan. Kemudian paham instruksi, ambil bolanya, ambil sandalnya, satu tahap ya. Kosakatanya sudah 5 sampai 10, tapi belum jelas apa-apa. Ya, ini ya. Jadi 1 tahun normal itu sudah sebenarnya normalnya sudah mengucapkan satu kata bermakna. Oke. 18 sampai 24 bulan anak sudah menyebutkan 2 kata susunannya ya. Jadi misalkan eh, num cu, mimik cucu misalkan gitu ya. Eh, mau mau kue misalkan. Kosakatanya sudah mulai banyak, 15 sampai 50 kata. Kemudian sudah mulai menirukan suara au, au, itu apa itu? Au, gitu ya, anjing, bisa pangeng atau jazz, kereta api, itu sudah mulai bisa menirukan. Kemudian sudah bisa meminta objek dengan menyebutkan namanya. Eh, opi, gitu. Misalkan mobil, mobi, gitu. Belum clear gitu ya, belum persis cetol gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh apa ya, belum sempurna pengucapannya nggak apa-apa. Tapi kan jelas, opi, mobi, gitu ya. Oke, ini 2 tahun ya, teman-teman, Bapak Ibu. Nah, di usia 2 tahun sampai 3 tahun itu sudah paham konsep kata ganti. Atu, meskipun mungkin masih pelat ya. Aku, gitu ya. Aku, aku mau gitu. Aku punya eh, mobil, aku punya boneka. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah tahu aku. Itu loh ke sana, ke mama misalkan. Atau itu loh punya punya dia, punya temanmu. Nah, itu sudah mulai paham ya kepemilikan. Sudah ada paham preposisi atas bawah, dalam luar. Di luar, sandalnya di luar gitu. Atau misalkan itu loh kucingnya di bawah meja, nyari ya gitu. Nah, itu dia sudah ngerti gitu. Nah, paham instruksi 2 tahap. 2 tahap itu misalkan seperti ini. Ambil sepatunya, bawa ke sini. Nah, itu 2 ya. Ambil sepatu, bawa ke sini. Bajunya dilepas, masukkan keranjang. Nah, itu ya, 2. Oke, 3 tahun lebih. Ini sudah, makanya batasnya 3 tahun ya, saya tadi ya, untuk identifikasi dini plus. Minimal sudah paham 3 tahap instruksi. Jadi misalkan begini, adik, ambilkan jilbab mama di kamar warna merah, bawa sini. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa tahap, minimal 3. Kemudian sudah paham konsep kata kerja. Mau makan, mau mandi. Nah, seperti itu sudah paham. Kepemilikan, kata ganti, kata kerja. Sudah paham. Merangkai 2 atau 3 kata. Jadi sudah harus merangkai. Jadi kalau masih satu kata berarti terlambat. Ya, kalau belum bicara satu kata pun berarti terlambat. Agak jauh ya. Jadi
Eh, ini mudah-mudahan bisa bisa dijadikan pegangan sederhana gitu ya buat Bapak Ibu. Mengucapkan 50 kata tuh jumlahnya minimal sudah 50 kata. Untuk anak yang perkembangannya cepat, saya pernah bertemu ya, ini cepat sekali dia. 2 tahun, itu ngobrolnya sudah berparagraf-paragraf. Masya Allah, saya sampai mengamati gitu dengan takjub. Sudah bisa cerita. Aku gitu. Bener-bener lah. Ini 2 tahun kok. Wah, ini lebih cepat dari ini ya, dari kasus kebanyakan. Ini benar-benar jarang sih sebenarnya. Jadi saya, "Loh, loh, ini sudah sama seperti anak 3 tahun lebih gitu, padahal dia masih di 2 tahun. Kemudian sudah bisa menceritakan gambar sederhana. Ada bebek misalkan, gitu ya. Ada ayam, eh, ada mobil. Nah, mobilnya eh, jalan, nabrak misalkan gitu ya, atau apalah ya. Jadi dia sudah bisa bercerita. Ada komunikasi 2 arah. Jadi sudah nyambung, ditanya mana ininya, kamu mau kemana, punya apa, sudah makan. Itu semuanya sudah ada 2 arah. Oke, jadi ini eh, tanda kalau misalkan ini silang ya, belum bisa dikuasai anak, belum dikuasai anak, maka itu sudah waspada ya. Oke, eh, kejelasan bicara. Kejelasan bicara itu maksudnya begini. Ketika anak itu bicara, orang lain paham tidak. Dan orang lain ini tidak boleh hanya ayah ibunya, tapi orang lain yang tidak bersama dia sehari-hari. Jadi seperti saya meriksa klien gitu ya. 1 tahun setidaknya kita mendapati 25% bicaranya anak itu sudah bisa kita paham. Misalkan begini, dari 4 kali bicara, yang satu kita paham gitu. Yang tiga masih ini ngomong apa ya gitu. Nah, itu masih wajar ya. 1 tahun 25%. Yang paham hanya mama gitu. Yang lainnya masih yang ngoceh-ngoceh gitu. Oke, 2 tahun 50%. Rumusnya gampang ya. Misalkan dari 4 kata kita paham 2. Oh iya, mau susu. Oh iya, mau mam. Yang lainnya kita nggak ngerti gitu ya. Jadi dari 4 yang diucapkan 2 kita paham. 3 tahun 75% dan 4 tahun itu sudah 100%. Tetapi ini bukan berarti harus artikulasinya jelas banget, enggak ya. Boleh pelat. Kalau 4 tahun masih bisa. Tetapi pelatnya ini, cadelnya ini pun ada ketentuannya sih nantinya ya. Cuma saya nggak bahas di sini. Jadi pelat yang masih wajar dan pelat yang sudah eh, perlu intervensi intensif gitu ya, itu beda. Nah, tapi setidaknya 100% kita itu paham dan bukan orang tuanya ya. Jadi kalau kasus yang tadi contoh Iwan, 4 tahun banyak yang nggak paham, saya nggak paham ya apa atu au ua pana. Nah, ini berarti ada masalah ya, karena sepertinya 75% juga belum, 50% waktu itu. Itu kok saya masih belum ngerti gitu loh. Nah, tetapi sekarang sudah besar anaknya dan jelas ya bicaranya. Jadi ini jadi patokan. Jadi jangan nunggu 4 tahun sebenarnya. 2 tahun kalau lebih dari 50% kok nggak ngerti sama sekali ya 100% gitu. Kita nggak ngerti ngomongnya apa. Itu berarti sudah waspada dong ya. Ya. Jadi jangan nunggu 3 tahun, jangan nunggu 4 tahun. Tuh. Kemudian, nah, red flag, bendera merah. Jadi maksudnya bendera merah ya sudah harus waspada nih. Waspada ini jangan ditunggu-tunggu berarti. Ini masa fase toleransinya, ya. Toleransinya sudah selesai, sudah lewat dan ini segera cari penanganan gitu, segera dibawa ke profesional. Kalau usia 6 bulan masih silent, masih belum ada ngocehnya, tidak ada tertawanya, tidak ada senyum sosialnya. Berarti ini warning, periksa pendengaran. Ya. Kemudian usia 9 bulan, belum ada ngoceh sama sekali. Diem banget. Nah, ini sudah waspada. Jangan nunggu setahun, 2 tahun. Ngoceh-ngoceh yang biasa, yang baba-baba mama-mama itu 9 bulan tidak ada, segera bawa. Oke.
Usia 12 bulan tidak ada gestur yang tadi saya bilang. Ngangguk nggak ngerti, geleng juga belum bisa. Ketika saya nunjuk, itu loh ada cicak. Nggak mengikuti tangan saya, tidak mengikuti objek. Ini loh Bu Afi punya mobil, dia cuek, tidak melihat apa yang saya bawa, gitu ya. Tidak ada joint attention. Joint attention itu memperhatikan objek bersama-sama orang lain. Ini kalau udah usia 1 tahun, 12 bulan ya, 12 bulan atau 1 tahun maksud saya, ini nggak ada, maka sudah waspada ya. Gitu. Jangan dikira anakku ini terlalu cuek ini. Cuek terus nggak diapa-apakan gitu. Aduh, eman bener ya. Bener. Nanti intervensinya berat Bapak Ibu kalau terlambat dibawa periksa. Usia 18 bulan tidak merespon ketika diperintah. Ada kan yang suruh dadah salin tidak mau. Dipanggil ke sini duduk tidak mau. Benar-benar tidak merespon diperintah. Ini 1,5 tahun, iya 1,5 tahun itu sudah warning. Tidak muncul kata-kata satu pun, itu warning. Ya. Usia 24 bulan tidak ada interaksi dengan orang lain, asik sendiri, main sendiri, tidak butuh orang. Nah, tidak menunjuk kalau kepengen sesuatu. Kalau disuruh itu loh, ambil di situ, tidak mengikuti tangan kita yang menunjuk objek, dan dia juga kalau ingin sesuatu tidak nunjuk, tapi nyeret-nyeret tangan misalkan, atau cuma nangis-nangis gitu. Nah, ini warningnya 2 tahun loh. Ya, harus sudah ada interaksi. Kemudian 36 bulan atau 3 tahun tidak bisa menggabungkan kata. Masih membeo bicaranya. Kamu tadi ke sini naik apa? Naik apa? Sudah makan belum? Sudah makan belum? Gitu. Jadi diulang lagi, membeo istilahnya ya. Kolalia. Ini juga warning. Ya, 3 tahun kok bicaranya kok belum paham ya. Pertanyaan dan jawaban kok tidak nyambung ya. Jadi gini, kalau yang saya tulis ini berarti dia sudah bisa bicara nih 3 tahun nih. Tetapi kok bicaranya nggak bisa dipahami ya? Kok dia belum bisa menjawab dengan tepat ya? Padahal bisa bicara. Ya, kok dia masih satu kata padahal sudah 3 tahun. Apalagi kalau 3 tahun belum ngomong sama sekali. Maka ini sudah bukan waspada lagi, sudah eh, apa istilahnya ya? Eh, darurat. Ya, kalau belum bicara sama sekali. Kalau ini yang saya tulis kan waspada dalam artian ini anak ini sudah bisa bicara nih, ini yang untuk level 36 bulan ya. Tapi ngomongnya nggak bisa dipahami. Nah, itu waspada. Kalau nggak ada ngomong sama sekali 3 tahun itu sudah darurat. Ya. Oke, nah rumus sederhananya begini, Bapak Ibu, ini usia ya, 1, 2, 3, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. 1 tahun itu anak bisa berjalan sendiri. Oke, toleransi terlambat bisa dia bisa jalan umur 15 Bu. Oke, 15 bulan ya. Umur 16, oh iya masih toleransi. Tapi kalau berjalan usia 2 tahun, nah itu berarti sudah terlambat ya. Berarti ada keterlambatan motorik. Anak 1 tahun sudah makan menu keluarga, menu padat ya. Tidak di blender, tidak diunyet-unyet, tidak dihaluskan. Bukan makan bubur ya. Emang ada hubungannya Kak? Ada. Nantinya hubungannya ke artikulasi ya. Jadi kenapa saya selalu tanyakan ada masalah makan gitu ya. Oke. Nah, kemudian anak usia 1 tahun sudah bicara satu kata. Gampang ingatnya ya, 1 tahun satu kata. Perintah sudah bisa satu tahap. Kayak tadi ambil, taruh, letakkan, ya masukkan satu tahap ya. Bicara satu kata. Usia 2 tahun, 2 tahap, merangkai 2 kata, dan bisa fokus 2 menit. Ya, 1 tahun 1 menit, bagus lah. Jadi kalau dia masih ke sana ke sini ya, tapi dia fokus ketika kita perintah, sini sini sini, ini loh, mau ini enggak gitu. Nah dia masih bisa menyimak kita 1 menit. Itu 1 tahun, 2 tahun 2 menit, 3 tahun 3 menit minimal ya. Nah 3 tahun dia sudah 3 tahap, sudah merangkai 3 kata. Ini perkembangan normalnya ya. Jadi ketika tidak
di kondisi ini berarti ada keterlambatan gitu ya. Oke, selesai. Untuk slide yang ini selesai, saya lanjutkan ke slide untuk eh, prosedur pemeriksaan mandiri ya. Kalau ini bentuknya Word ya, nanti PDF. Kalau memang ada yang mau soft copy-nya setelah webinar nanti bisa japri ke WA admin, kemudian mengganti biaya admin. Nanti tapi dapatnya versi PDF ya. Nanti dapatnya sampai usia 6 tahun. Kalau yang ini ya, yang pemeriksaan ini pemeriksaan mandiri, jadi bukan untuk keperluan asesmen resmi, tetapi dengan ini saja itu sudah bisa mendapatkan data sejauh mana keterlambatan anak-anak ya. Jadi ini yang saya ajarkan di sini sampai 3 tahun ya, tetapi nanti dapatnya sampai usia 6 tahun kalau ada yang mau filenya. Saya beri contoh ya. Eh, Ada dua konsep ini, bahasa reseptif, pemahaman, dan bahasa ekspresif atau lisan. Ya, jadi ada dua. Nah, ini yang ekspresif. Nah, ini ekspresif ya. Nanti di kolom ini, kolom paling kanan, itu diberi tanda plus kalau anak mampu, responnya positif. Kalau belum mampu, beri tanda min, ya, straight. Oke. Cara pemeriksaannya bagaimana? Misalkan nanti ini saya edit, saya beri ini ya nama, usia gitu ya, usia kalender ya. Usia kalender itu menghitungnya dalam bulan nanti ya. Jadi misalkan lahir 1 Januari 2023, berarti saat ini usianya adalah 8 bulan. Ya, kalau di bawah 15 hari masih ikut ke bawah ya. Jadi ini kan sekarang tanggal 1 September. Jadi tanggal 1 Januari lahir, maka berarti usianya 8 bulan. Maka nanti di kolom ini. Ya. Kalau lahirnya 1 Januari 2022, Bu, atau 2021, berarti 2 tahun 8 bulan. Ya. 2 tahun 8 bulan masuk ke sini. Berapa tuh? 2 tahun 8 bulan itu berarti 24 ditambah 8, 32 bulan. Masuknya sini ya. Nah, langsung kerjakan di sini, dicek. Tetapi kalau misalkan responnya banyak yang minus, misalkan ya, ini saya kasih contoh langsung, anggaplah Budi, gitu ya. Usianya tadi 3 tahun, 2 tahun, 8 bulan, atau 32 bulan. Paham kata kerja nggak? Minimal dua kata kerja. Caranya, ini ada caranya ya. Beri anak gambar-gambar. Boleh dari majalah, jadi tidak harus beli-beli kartu ya Bapak Ibu. Boleh dari Google, di print ya. Cari saja nanti keywordnya gambar apa misalkan nih, makan. Nah gitu ya. Gambar makan, gambar mandi, maksudnya ya mungkin bukan berarti yang ini ya, kartun lah ya. Atau gambar tidur, gambar apa yang kata kerja apa yang mudah didapat ya. Kalau saya bisa pakai Google boleh. Banyak sekarang ya. Zaman sudah canggih. Nah, beri dia beberapa kartu, beberapa gambar, kemudian tanya, adek atau Budi, Budi lihat-lihat. Mana yang sedang makan? Dia bisa enggak nunjuk atau ngambil kartu tersebut atau nunjuk atau dia melirik itu boleh ya. Yang penting kita jadi tahu oh iya ya dia sudah ngerti gitu loh. Gambarnya usahakan jelas ya, bukan gambar sketch eh, kartun yang atau karikatur yang tidak proporsional jangan ya. Jadi kalau bisa foto lebih bagus atau lukisan sketch tapi yang berwarna gitu ya, yang mendekati aslinya.
Mana yang sedang tidur? Nah, ini loh, mana-mana yang sedang tidur. Nah, jika dia bisa dua, maka di sini nilainya plus, ya. Atau dia cuma satu. Kalau satu berarti masih min, ya. Kan ini minimal dua. Nah, oke. Kemudian tes berikutnya, ini satu aspek cuma diambil empat, ya. Bapak Ibu, ini saya ambil dari panduan ketika saya kuliah terapi bicara. Jadi ada handout, ada diktat gitu ya. Ini saya rangkum dari situ. Jadi ini bukan asal gitu ya, bukan asal membuat ya. Jadi saya rangkum supaya ini memang diperlukan untuk istilahnya screening kasar ya, untuk melihat adakah gangguan komunikasi pada anak. Baik, nomor dua ini nomor satu min ya, karena dia cuma responnya satu tadi. Dia hanya tahu yang makan, yang tidur, yang mandi, yang apa segala macam dia belum merespon. Oke, letak benda minimal dua. Misalkan gini, kita bawa ini, bawa remote ya, misalkan. Eh, taruh di atas itu, di atas pipet gitu ya. Terus dia bisa. Kemudian kita ambil ini eh, apa ya yang usahakan yang bermakna ya, jangan asal kita benda nggak ada tujuan gitu terus kita sekedar ngetes-ngetes ya boleh sih, tetapi saya lebih senang kalau langsung bermakna. Letaknya remote kan memang di atas meja nakas gitu ya, atau pipet misalkan, atau misalkan gini, eh, ini taruh di bawah dong, kita ambil sepatu misalkan ya, taruh di bawah itu rak ya. Nah, tetapi ini memang bisa bias ya. Bias itu maksudnya begini. Dia merespon belum tentu karena paham atas bawah, samping, kanan kiri, apa belum. Tetapi karena dia tahu kebiasaannya remote adalah di atas meja. Kebiasaannya memang sepatu di bawahnya rak atau di rak itu ya. Jadi belum tentu dia karena paham perintah. Nah, supaya kita dapat data bahwa ini memang karena dia paham letak atau karena kebiasaan, maka kita beri instruksi yang berbeda. Misalkan kita habis nyetrika, Dek, taruh di atas kasur ini bajunya. Gitu lah. Kasih satu ya ke anak, bajunya dia. Taruh di atas kasur, dia paham. Atau kemudian dia geletakin di lantai. Nah, berarti dia minus, misalkan ya. Ini saya kasih contoh, misalkan responnya itu minus. Kemudian perintah ketiga, paham kegunaan benda minimal 5. Tapi ini paham ya, bukan untuk diomongkan. Tadi kita masih tesnya kan pemahaman, bukan lisan ya. Ada gambar-gambar, saya tadi nggak sempat nyiapkan ya. Misalkan ada gambar, mana itu tadi ya? Ada, anggaplah ada gambar sisir ya, ada gambar gelas, ada gambar pisau, ada gambar piring misalkan. Kemudian kita nanya, Adek, lihat, lihat, lihat. Mana yang dipakai makan? Kalau makan pakai apa? Nah, boleh kita pakai kalimat yang sehari-hari. Kalau makan pakai apa? Terus dia nunjuk sisir. Nah, salah berarti kan? Ya. Mana kalau mau sisiran, sisiran pakai apa? Gitu. Nah, dia nunjuk sisir. Oke, berarti ngerti. Ini minimal 5, ya. Minimal 5. Anggaplah di sini dia ternyata paham. Plus ya. Kemudian yang berikutnya, poin keempat, dia paham bagian-bagian gambar. Misal, ya bagian-bagiannya ya, anggaplah ini gambar ya. Saya tadi nggak nyiapkan gambar. Anggaplah ini gambar motor. Lihat, Mama punya motor nih, punya gambar motor. Bannya yang mana sih bannya? Roda, roda, mana roda? Nah, dia nunjuk di gambar itu ya. Kemudian, lampunya mana lampunya? Nah, dia nunjuk. Ini satu saja boleh.
Ya, kalau saya tidak beri keterangan minimal berapa, maka berarti 1. Ya, oh berarti di sini plus. Ya, misalkan. Salah. Nah, ini kan 32 bulan tadi ya. Ini ada 2 plus, ada 2 minus. Sebenarnya karena ini sifatnya pemeriksaan mandiri, maka tidak ada baku ya. Oh, berarti diskor gitu ya. Sekian persen enggak ya. Oh, berarti yang di aspek ini dia enggak bisa. Coba mundur ke usia sebelumnya. Jadi jangan lanjut ke usia berikutnya malah ya. Ya semakin enggak bisa dong ya. Nanti ini saya beri sampai 6 bulan, 6 tahun. Berarti dia masuklah ke usia yang ini. Ke usia sebelumnya. Dicek skornya minus 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 atau plus 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 plus. Hasil yang bagus kita katakan berarti dia disitulah kemampuan full startnya ketika hasilnya misalkan plus plus plus. Anggaplah di sini plus. Kemudian ini plus. Ini plus ya. Eh, ada lagi ini plus. Kita di sini plus semua, tetapi di sini misalkan plus minus minus. Nah, misalkan begini. Maka gampangannya begini, di kolom di mana anak tersebut menguasai semua, bisa merespon instruksi pertanyaan dan nilainya plus semuanya, maka disitulah kurang lebih usia mentalnya. Gitu ya. Jadi kalau tadi contoh Budi usia 32 bulan, ternyata yang plus semua itu di sini. Berarti usianya kurang lebih setara dengan 18 bulan. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, berarti ketinggalannya berapa? Ini saya lupa masukkan ke slide ya, nanti saya sisipkan. Eh, kalau ketinggalannya lebih rentangnya itu dari 6 bulan, itu sudah waspada. Sudah. Saya mute, izin mute ya. Nah, misalkan usia 32 bulan, ya kan? Ini kan rentangnya per 6 bulan ya tabel saya. Tadi dia di sini, di nomor 5, usia kalendernya Budi, ya. Kalau dia ternyata plus 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 semua responnya bagus itu di soal nomor 4, di tabel nomor 4, baris nomor 4, maka ketinggalannya berarti sekitar 6 bulan saja, ya kan? Berarti dia setara di ini loh, 24 sampai 30 bulan. Misalkan di sini tuh plus 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 plus. Maka ini masih dikatakan aman. Keterlambatannya aman. Tetapi kalau di sini minus, ini minus, ini minus, ini minus, kemudian dia baru ketemu nilai semuanya positif itu di sini, maka keterlambatannya kan setara berapa bulan tuh ya? 16 bulan ya, 14 bulan ya. Kan dia 32 bulan, tapi setara di 18 bulan. Berarti usia hampir 3 tahun setara di 1,5 tahun. Berarti ada ketinggalan sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Betul ya? Nah, berarti lebih dari 6 bulan dong range-nya, ketertinggalannya. Ini sudah warning. Dan ini sudah darurat, bukan warning lagi ya. Darurat sudah wajib. Kenapa? Mengejar ketinggalan selama setahun lebih itu berat, Bapak Ibu. Mengejar kemampuan yang tertinggal setahun atau lebih itu berat. Terapinya berat. Sementara kenapa? Beratnya gini, gini ya logikanya. Saya analogikan. Ketika terapi 1 bulan, usia anak nambah 1 bulan.
Ya kan, yang tadi 32 bulan nih, oke diterapi. Dapat 1 bulan, maka usianya dia 33 bulan. Yang terkejar, eh, yang ketinggalan tadi, 14 bulan tadi ketinggalannya, apakah bisa naik 1 bulan juga? Belum tentu. Misalkan terapi sudah 6 bulan, usianya menjadi eh, 3 tahun pas atau 4 bulan ya, 4 bulan gitu ya. Berarti kan 32 bulan. Kalau 4 bulan kemudian kan 36 bulan berarti 3 tahun ya. Nih 3 tahun. Ketika terapi 4 bulan kemudian, apakah kenaikan kemampuannya itu juga sudah bisa mengejar selama 4 bulan ketinggalannya? Belum tentu. Yang sering terjadi 4 bulan terapi kemampuan yang terkejar baru naik 1 bulan gitu misalkan. Baru naik 1 poin misalkan ini ya. Ini kemampuannya dia kan di sini. Kemudian kita terapi selama 4 bulan. Ini naik 1. Nah, ini ya. Nah, baru naik 1 poin. Dia bisa bedain sekarang gambar loh. Mana ini, mana anjing, mana kucing, dia sudah bisa bedakan gitu ya. Nggak bingung lagi. Nah, ini baru naik 1 poin. 1 poin belum sampai ke range lulus di usia ini kan. Padahal usia kalendernya sudah naik 4 bulan, sudah bertambah 4 bulan. Sehingga ketertinggalannya itu menjadi semakin panjang. Itulah kalau kita telat intervensi. Ya, usianya nambah, ketinggalan yang terkejar baru sedikit, tidak sebanding dengan usia pertambahan usia kalendernya. Kenapa? Kan terapinya cuma jarang-jarang, ya. Terapi seminggu 2 kali, cuma 1,5 jam per sesi. Lah sisanya main, nonton HP, nonton TV, gitu ya, tidak distimulasi atau distimulasi sedikit di rumah, ya Bapak Ibu kerja sama asisten misalkan atau sama nenek yang neneknya mungkin sudah sepuh, sudah tidak sanggup untuk ngajak main misalkan sehingga dikasih HP. Nah, durasi terapi yang singkat, yang jarang dengan ketertinggalannya yang panjang tadi nggak bisa ngejar. Ya, itu terapinya harus intensif, harus di rumah diterapi lagi. Kalau di tempat terapi hanya 1,5 jam, di rumah tambahin itu saja, kita tidak bisa menjamin bahwa yang terkejar akan sesuai dengan penambahan usia kalendernya. Harusnya malah kalau kita ingin sesuai, misalkan 3 tahun usia kalendernya, usia kemampuannya ternyata 1,5 tahun, ada rentang 1,5 tahun yang harus dikejar. Maka kalau mau ngejar ya, ini matematikanya ya, anggaplah matematikanya. Kalau mau ngejar maka dalam waktu 6 bulan terapi kemampuan yang sudah bisa dikejar ya harusnya tidak 6 bulan dong, tapi 1 tahun. Supaya nanti akhirnya setara gitu loh. Tapi kalau 6 bulan terapi kemampuan yang naik yang terkejar baru naik 1 bulan, 2 bulan, kan semakin tertinggal lama-lama gitu ya. Jadi itulah pentingnya intervensi dini. Intervensi dini itu pun sebenarnya jika kondisi gangguan anak berat, derajat keparahan dari gangguannya itu berat, meskipun intervensi dini atau intensif setiap hari terapi gitu kadang memang dikejarnya juga tidak bisa cepat gitu. Apalagi kalau intervensinya terlambat, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi eh, saya itu enggak capek-capeknya war-war sosialisasi ayo gitu loh, bukan karena supaya terapi saya laris, enggak. Saya itu eh, selalu mengarahkan terapilah di mana saja, yang penting terapi gitu. Kalau ke saya jauh, kalau ke saya misalkan, oh ada yang lebih murah, atau mau cari yang BPJS di rumah sakit, monggo. Atau mau belajar sendiri dengan YouTube-YouTube banyak, saya juga kan sering upload ya. Jadi boleh, yang penting segera lakukan intervensi atau terapi gitu ya. Karena emang bener loh, emangnya anak itu aduh spekulasi gitu ya, nggak diapa-apakan. Oke, ini saya buka forum ya karena sudah mau jam 5. Eh, detail-detailnya
Saya nggak ajarkan satu-satu ya, tapi ini kan sudah ada instruksi, sudah ada kira-kira minimal berapa yang harus direspon, gitu ya. Nanti bisa dilakukan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya ke saya, tapi via chat saja ya. Jangan telepon, karena kalau telepon saya sudah lelah kadangnya. Nanti chat saya jawab ketika waktu saya luang. Boleh gratis kok kalau cuma chat ya. Kalau misalkan di area yang sama, Sidoarjo juga, terus kemudian mau datang ya monggo. Nanti ada nomor admin khusus untuk konsultasi. Kalau admin yang untuk seminar-seminar ini yang saya share link itu ya. Baik, Bapak Ibu, ini oh ya, ini tadi yang pemahaman, yang lisan saya sentil sedikit ya. Oh iya, ini filenya nanti sampai usia 6 tahun. Kalau ada yang mau, soft copy-nya. eh, yang ekspresif lisan. Nah, ini misalkan tadi contohnya kan usia 32 bulan. Ambillah di nomor 5 ya. Mengulang 3 digit bisa enggak? Budi, coba tirukan. Lihat, lihat, lihat Bu Afi ya, tirukan. 1, 4, 9. Boleh dibantu dengan tepuk-tepuk. Ayo, coba tiru. Terus dia misalkan ngomong 9. Oh, berarti dia baru 1 digit ya. Berarti minus di sini. Gitu ya. Atau dia diam saja ya, berarti minus ya. Menamai 2 benda minimal. Misalkan, ini apa? Sepatu, oke, bagus. Ini apa? Eh, jaket, oke, pintar ya. Kasih beberapa gambar dia menamai benda-benda yang familiar ya. Harus lisan, karena ini adalah memeriksa tentang kemampuan lisan ya. Yang ini ya. Jadi nanti ada tentang lisan, ada yang tentang pemahaman. Kalau pemahaman, maka responnya tidak wajib lisan ya. Menjawab pertanyaan, misalkan ini tentang diri sendiri ya, tentang kebutuhan sehari-hari. Budi, kamu kalau lapar ngapain? Kita boleh pakai bahasa sehari-hari yang sering digunakan. Kalau mau pakai ngapain atau pakai melakukan apa gitu boleh. Kadang ada anak-anak itu bahasanya baku, teman. Karena sering dibacakan buku, ya enggak apa-apa, bagus juga ya. Eh, bahasanya itu bahasa baku. Jadi ada di sini itu kalau ngomong gini, selanjutnya gitu. Jadi dia minta saya memberikan materi lagi. Ayo selanjutnya gitu. Jadi bukan terus terus apa gitu. Enggak. Jadi dia selanjutnya gitu ya. Jadi boleh pakai baku. Kalau lapar, apa yang dilakukan? Atau kamu ngapain kalau lapar? Minum lah. Berarti nggak sesuai jawabannya ya kan? Harus sesuai. Ini satu boleh. Tidak ada minimalnya. Yang penting dia tepat ya. Tetapi usahakan pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dalam kesempatan pertanyaan pertama. Jadi bukan, oh salah, masa lapar minum, ayo lapar apa? Tidur. Bukan, ayo apa? Nah, kalau sudah kayak gitu berarti sebenarnya jawabannya minus ya. Berarti dia belum paham, berarti nanti dia spekulasi gambling. Ada soalnya di sini. Eh, mulai bercerita dengan kalimat yang sederhana. Aku meskipun pelat ya, cadel ya. Aku punya kucing besar, misalkan gitu ya. Aku punya kucing besar, boleh. Tapi kan dia sudah buat kalimat ya. Seperti kemarin ada yang konsul gini, Mama, entak entak enum gitu. Coba apa? Minta minum? Bukan. Buka botolnya itu loh, minta minum. Jadi dia mengidentifikasi botol itu sebagai minum. Nah, ini berarti konsepnya dia salah ya. Berarti menamai benda salah ya. Jadi harusnya buka botol. Itu minta. Nah, buka buka itu benar-benar dia ini eh, nggak bisa. Bunya nggak bisa, kanya nggak bisa. Jadi entak. Jadi ini gangguan artikulasi yang cukup berat. Bukan berat ya, artinya kita tetap bisa latih, tetapi di usia yang hampir 3 tahun, dia masih belum bisa mengucapkan konsonan-konsonan yang seharusnya sudah diucapkan di usia 2 tahun. Gitu ya. Baik, saya stop share. Adakah yang mau bertanya? Eh, saya lihat chat ya. Ada waktu 15 menit. Kalau tidak ada, oh, tolong dibahas yang usia 24 bulan.
Hmm, yang mana ini? Yang pemeriksaan atau yang milestone ya, Bu Mida? Yang ya, yang pemeriksaan. Oke, yang pemeriksaan 24 bulan. Pemahaman dulu ya, pemahaman. Sebenarnya kalau nggak mau mau ini nyatet saja boleh, atau nanti di YouTube kan saya upload ya, nanti bisa dilihat bolak-balik, atau mau filenya ya boleh dicatat aja. 24 bulan, paham konsep satu. Jadi misalkan kita beri beberapa ini nih ya, benda apa saja ya, bisa balok, bisa apa, ini saya kebetulan ada pulpen ya. Ini sebar aja gitu ya, misalkan kasihkan ke dia atau buatlah dia main taruh meja, minta satu, mama minta satu gitu ya. Oke, dia ngerti nggak? Kemudian paham ukuran, misalkan ada ini, ada nah, anggaplah ini satunya kecil banget, mana yang besar, mau yang besar apa yang kecil. Nah, misalkan ini bendanya sama ya, anggaplah bendanya sama nih, kan harus benda yang sama. Oh, yang besar apa yang kecil gitu. Jadi misalkan ada kue gitu ya, kue yang besar dan kue yang kecil, atau gelas atau apa ya, sendok misalkan. Mau sendok besar apa kecil. Nah, ini dia ngomong besar tapi yang diambil kecil, nah berarti belum paham ya. Ini tapi pemahaman. Jadi eh, bukan gelisah. Mana yang besar? Oh, maaf, tadi pertanyaannya bukan mau yang besar atau kecil, tapi eh, kalau itu konsep memilih ya, bukan. Saya ralat ya. Mana yang besar? Nah, dia ngerti nggak? Kayak ini. Atau mainan hewan-hewanan kan ada ya, ada jerapah besar, ada jerapah kecil. Saya punya itu. Mana-mana yang besar? Nah, mana yang kecil? Ya, ini sekedar nunjuk ya, tidak harus ngomong. Karena ini tentang pemahaman. Kemudian paham kegunaan benda minimal tiga. Jadi kasih gambar, kemudian ada gambar sendok, ada gambar gelas, gambar selimut misalkan, gambar apa, mana yang dipakai tidur. Terus dia nunjuknya bantal, betul. Mana yang dipakai minum. Nah, mana yang dipakai sisiran, gitu ya. Itu minimal tiga. Kemudian sudah paham perintah dua tahap. Bawa itu loh ya, lihat lihat di meja itu loh ada mobil kan. Nah, mobilnya bawa sini, ambil bawa sini. Nah, itu sudah dua tahap ya. Kemudian yang lisan. Lisan untuk usia 24 bulan. Ini ya, nomor 4 ya. Mengulang dua digit. Coba tirukan. Satu, dua. Yang gampang. Ulang lagi. Yang agak ini. Tiga, lima. Bisa enggak dua digit ya? Tiru. Kemudian menamai objek minimal 5. Ini apa? Ini gambar apa? Boneka. Ini apa? Mobil pintar. Ini apa? Sepatu minimal 5. Ya, ini secara lisannya. Kemudian mengulang kalimat. Jadi ini mengulang aja. Lihat. Ada bagusnya kalau ada gambarnya. Jadi enak. Lihat. Ini gambar. Ibu sedang masak. Tirukan. Ibu sedang masak. Oke, dia jangan cuma nirukan belakangnya ya. Misalkan dia cuma jawab masak. Enggak, harus dari awal. Tirukan lengkap ya. Ibu sedang masak. Oke? Nah, jadi caranya kita ini apa? Oke. Kemudian mengucapkan konsonan PBMNW. Eh, ini saya tebali dan saya garis bawah, maka itu yang menjadi penekanan. Jadi dia boleh pelat, tetapi setidaknya untuk konsonan yang saya tebali ini, dia bisa. Jadi misalkan pipi, dia ngomongnya apa? Titi atau pipi. Kalau titi berarti dia salah. Ya. Kipas, kipas misalkan. Atau ipas. Nah, kalau ipas, K-nya yang dia salah, tapi pasnya benar, maka nggak apa-apa. Karena yang jadi penilaian kan sekarang konsonan P, bukan K. Ya kan? Asap, acak.
Nah, enggak mingkem, berarti dia masih minus. Untuk di bagian D ini, semua jawaban harus plus. Kalau ada yang minus, maka berarti dia ada gangguan, ada hambatan di artikulasinya, ya. Tetapi untuk konsonan yang sedang diukur ya, kita nggak sedang mengukur misalkan gini, nasi. Nah, yang penting N-nya muncul, bukan C-nya, karena yang sedang diukur adalah N-nya ya. Jadi misalkan naci, nah masih oke ya, karena N-nya benar. Gitu. Tapi kalau nasi, terus dia jawabnya tasi gitu. Nah, itu berarti salah ya, masih minus ya. Oke, udah itu untuk 24 bulan. Semoga terjawab. Eh, saya buka chat lagi. Kurang 8 menit ya, teman-teman. Usia berapakah seharusnya normalnya anak bisa bicara, Ibu Mida? Kan tadi ya, 1 tahun ya, satu kata. Gitu ya, itu sudah. Jadi ada istilah kalau di kami itu, terapis bicara itu true speech, bicara benar. Bicara yang bermakna itu patokannya usia 1 tahun. Jadi saya selalu tanyakan ke klien, Ibu bisa mengucapkan satu kata yang bermakna usia berapa? Kayaknya 2 tahun, Bu. Nah, berarti terus speednya 2 tahun, berarti terlambat ya. Gitu. Oh, 1 tahun sudah bisa, Bu, Mama, Ayah. Saya tanya lagi, beneran memang untuk Mama ya? Maksudnya bukan sekedar ngoceh, atau memang mamanya bener gitu? Mama, memang ada mamanya. Atau hanya ngoceh, oh iya memang ada Mama untuk manggil Mama. Oh ya, itu berarti benar gitu ya. Bu Afi, maaf mau tanya, bolehkah kita mengajari anak kita misal bernyanyi sambil melihatkan dia YouTube? Kalau gini ya, Bapak Ibu, kita itu mesti paham dampak efek samping ya. Lebih bagus kalau nyanyinya nggak usah YouTube. Gitu. Jadi nyanyi aja, dua mata saya, hidung saya satu. Kan kami kalau nerapi juga nggak pakai YouTube. Kami pakai YouTube itu untuk senam, gerak dan lagu. Tapi untuk mengajari, enggak. Kalau untuk gambar-gambar itu hanya untuk mencari gambar. Kayak kemarin, ada yang bilang apa ya? Di kami itu ada anak yang suka hewan dan dia wawasan hewannya luas. Dia bisa antelope gitu. Oh, langsung saya cari gambar antelope. Oh, ini ya gitu. Jadi saya hanya gunakan itu untuk media, tetapi ketika tidak punya sarana konkretnya. Jadi kenapa nanti YouTube atau visual apapun ya, video mau edukatif, seedukatif apapun itu kan tidak merangsang maksimal sensorik motorik. Jadi yang dirangsang hanya visual, auditori, nanti hanya jari, jempol, telunjuk gitu ya. Khawatirnya nanti dia kesedot interaksinya ke situ, satu arah, sehingga interaksi dengan orang lain tidak terlalu suka gitu loh. Kalau mau, saya itu nggak mau saklek-saklek, kan zaman sudah berubah Bu, sudah canggih, ya udahlah, boleh, tapi bisa dijamin dia tidak ketagihan, ya nggak apa-apa. Ya, gitu. Jadi tidak boleh sampai di tahap gini, ketagihan atau kecanduan itu kalau misalkan YouTube-nya dimatikan terus dia jungkir balik gitu. Maksudnya tantrum, marah-marah, gulung-gulung. Nah, itu berarti sudah membahayakan gitu YouTube-nya, HP-nya ya. Berarti tidak usah. Tuh. Kan kalau guru TK juga nggak pakai YouTube ya ngajarinnya ini ya. Gitu ya. Jadi usahakan yang langsung saja gerak gitu, pakai langsung suara kita. Ibu, boleh saya minta filenya ke admin ya. Seperti tadi yang kami bilang, ada biaya administrasinya, mengganti biaya ini, staf yang ngetik-ngetik ini ya. 10.000 murah kan? Karena webinarnya sudah free. Oke. Nanti dapat file yang slide, kemudian yang pemeriksaan ini. Jadi ada 2 file, yang pemeriksaannya sampai 6 tahun ya. Eh, sampai 6 tahun dapatnya. Ibu, apakah terlambat bicara bisa karena keturunan? Belum ada, saya belum dapat data penelitian, tetapi gini, dalam wawancara, prosedur wawancara itu selalu ada pertanyaan, apakah di keluarga ada yang terlambat bicara? Gitu loh. Jadi karena biasanya memang ada gitu, entah itu ayahnya atau kakeknya. Jadi bukan orang tua langsung, tetapi silang gitu ya, pamannya gitu. Biasanya ada, tapi saya tidak bisa memastikan bahwa itu berarti karena keturunan.
Khawatirnya nanti jadi berantem ya suami istri. Ini kamu ya, ini kamu gitu ya. Pernah terjadi Bu, beneran. Ini kayaknya turunan dari ayahnya ini. Nah, itu kan nggak enak ya jadinya ya. Gitu. Tapi selalu ada pertanyaan itu. Eh, saya tanyakan selalu itu untuk mengumpulkan data, bukan untuk membuat kesimpulan ya. Anaknya secara perkembangan normal tapi belum bisa bicara sampai usia 4 tahun. Sekarang sudah bisa lancar bicara. Kata ayahnya karena keturunan, karena ayahnya dulu baru bisa bicara 4 tahun juga. Kalau perkembangan lainnya normal, aspek-aspek lainnya normal, kognitif, sosial ya, kemudian lain-lainnya bagus, bahasanya bagus, hanya bicara yang terlambat, ini kemungkinan termasuk di kesulitan belajar spesifik atau gangguan bahasa ekspresif. Jadi reseptifnya tidak terhambat. Eh, Memang ini ada nantinya, kemarin saya share tentang disleksia ya, itu masuk di gejala, bisa saja nantinya ke kesulitan belajar spesifik. Itu memang genetis ya. Tapi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa putra dari ibu siapa ya, putra dari ibu dia ini termasuk itu ya. Jadi memang ada kondisi yang menurun. Kalau kemarin saya bahas disleksia, itu disleksia menurun genetis ya. Nah, salah satu ciri disleksia biasanya terlambat bicara. Tetapi aspek lain-lainnya bagus, gitu ya, kognitifnya bagus. Nah, apakah putra dari Ibu Diaratna itu termasuk yang itu, gitu ya? Tidak bisa disimpulkan. Kalau itu memang berarti menurun ya. Eh, Diagnosa disleksia kan 7 tahun ya Bu, tapi gejalanya sudah bisa terlihat di usia 3 tahun. Saya sudah share kemarin webinar di minggu yang lalu ya tentang disleksia. Begitu nggih. Eh, Pas ya teman-teman sudah jam 5. Hmm, Terima kasih eh, atas partisipasinya. Nanti kami akan kabari setelah ini ya, setelah terupload di YouTube, kemudian boleh dilihat. Kalau mau file nanti juga bisa japri di nomor admin. Eh, Gejala awal disleksia. Oke. Bisa jadi Ibu, coba disimak di YouTube saya yang YouTube Rumah Terapi Almas yang minggu lalu ya. Itu tentang kenali dini disleksia. Begitu ya, ada syarat-syaratnya. Jadi yang terlambat hanya bicara saja biasanya dan perilaku fungsi eksekutif ya. Jadi untuk kognitif tidak, untuk yang lain-lain bahasa tidak. Baik, saya tutup webinar kali ini. Semoga apa yang saya sharekan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Ditunggu ininya